Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Amal harus dengan niat. Mungkinkah saat salat kita lupa niat? Salat apa? Suka diganggu setan saat salat? Bagaimana tentang hal? Iya. Maka jangan sampai lupa kita mau salat apa. Ya. Maka ketika kita wudu, ketika kita berjalan menuju shaf, tentu sudah ada niat di diri kita bahwa kita akan sholat duhur misalnya, bahwa kita akan sholat asar misalnya, gitu ya. Dan Allah akan menulis sesuai dengan apa yang kita niatkan. Allah tidak akan menulis pahala tertinggi. Misalnya begini, apa pahala sholat tahiyatul masjid? Nggak tahu, nggak disebutkan. Yang jelas pahala. Apa pahala orang yang sholat qobliyah subuh? Pahalanya apa? Lebih baik dari dunia seisinya, gitu ya. Nah, ada si fulan datang ke masjid pas qobliyah subuh. Orang-orang sholat qobliyah subuh, karena dia nggak tahu dia sholat, atau mungkin dia merasa ada waktu, gitu ya, sholat tahiyatul masjid dulu. Ternyata dia tidak sempat, tidak keburu sholat qobliyah subuh. Apakah orang ini akan diberi pahala dunia seisinya? Tentu tidak, karena dia niat sholat tahiyatul masjid. Allah tidak mengatakan berhubung yang terbaik adalah qobliyah subuh, aku tulis engkau sholat qobliyah subuh. Tidak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, walaupun kan sama persis, sama-sama 2 rakaat, sama baca Al-Fatihah, rukuknya sama, sujudnya sama. Yang satu dapat pahala entah seberapa, yang satu dapat pahala dunia seisinya, karena qobliyah subuh. 7 orang yang akan dinaungi Allah di hari kiamat, apakah itu hanya 7 orang individu? Tentu tidak. 7 golongan. 7 golongan. Ya. Kalimat sab'atun di situ bukan 7 orang, tapi 7 golongan. Kan orang-orang yang menangis sendiri di hadapan Allah, masa cuma 1 orang? Orang-orang yang sedekah secara tersembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, masa cuma 1 orang? Orang-orang yang hatinya selalu rindu terpaut dengan masjid, masa cuma 1 orang? Insya Allah ribuan, mungkin ratusan ribu, ya. Bukan cuma 1 orang. Kalau sholat tarawih tidak sempat baca sholawat, apakah sah? Dia sebagai makmum tidak sempat baca sholat, jangankan tidak sempat baca sholawat, tidak sempat baca Al-Fatihah. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku. Kita teruskan Al-Fatihah apa langsung ikut ruku? Langsung ikut ruku. Kalau kita teruskan Al-Fatihah kita justru salah. Bolehkah? Ya boleh, kalau memang tidak ada waktu. Jika amal bukan syarat dari iman, bagaimana dengan Fir'aun, Heraklius dan lain-lain yang sudah sangat yakin tapi tidak beramal? Syahadat, dia tidak ikrar dengan syahadat. Seandainya Heraklius, seandainya Abu Jahal, Abu Lahab itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah, beriman dia. Nah, karena Abu Jahal, Abu Lahab, Heraklius dan seterusnya
tidak mengucapkan iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dicatat sebagai kafir, kekal di neraka. Walaupun dia percaya betul, Fir'aun percaya betul kalau Nabi Musa betul-betul utusan Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, Heraklius yakin betul kalau Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Kenapa mereka kekal di neraka? Karena tidak iqrar, tidak mengucapkan syahadat. Ya. Adapun sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan seterusnya, itu keutamaan berikutnya. Keutamaan berikutnya. Mana dalil? Hadis hadis bitaqah. Apa yang dilakukan oleh sahibul bitaqah? Pernah sholat? Belum. Pernah saum? Belum. Pernah zakat, haji, sedekah, jihad? Belum. Yang ada zina, khamar, judi, membunuh dan seterusnya. 99 guru. Kemana nasib sahibul bitaqah? Surga apa neraka? Neraka apa surga? Surga. Berdosakah jika kita melihat aurat wanita? Kalau sengaja, iya. Kalau sengaja, iya. Kalau tidak sengaja, ya tentu kita di stasiun, di bandara, di terminal, di jalanan, hampir dipastikan melihat aurat, entah betis, entah rambut, entah leher. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Antum kira di zaman Nabi dan para sahabat nggak ada wanita yang membuka aurat? Banyak. Siapa? Wanita Yahudi, wanita ahlul kitab, wanita kaum musyrikin. Kan mereka nggak pakai jilbab, bahkan tidak boleh, kan? Tidak boleh. Jika tegak daulah Islamiyah, ya misalnya di Saudi misalnya, ada orang ahlul kitab misalnya, Buddha, Hindu misalnya, datang ke Saudi pakai jilbab, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh, agar diketahui, oh ini muslimah, oh ini wanita kafir. Di kitab Ahkam Ahli Zimmah dijelaskan dengan panjang lebar bahwa wanita-wanita kafir, bahkan termasuk laki-laki kafir, tidak boleh berpenampilan seperti kaum muslimin, tidak boleh berpenampilan seperti kaum muslimah. Mengapa di negeri kita gelar Al-Hafidh disandangkan kepada orang yang hafal Al-Quran? Ini bahasa Hafidh itu kan artinya hafal, ya. Disepakati oleh para imam itu setidaknya 1 juta hadis. Luar biasa, ya. Hafal itu tidak harus di kepala, ya. Artinya dia punya catatan, artinya dia bisa menunjukkan gitu. Al-Hafidh. Nah, betapa murahnya gelar Al-Hafidh di negeri kita. Cuman 30 juz. Cuman 30 juz. Adapun Al-Hafidh yang betul-betul Al-Hafidh seperti Ibnu Hajar, entah berapa puluh kali 30 juz. Iya kan? 1 jutaan hadis dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya, ini luar biasa. Benarkah termasuk waktu doa mustajab ketika selesai khutbah Jumat pertama, ketika khatib duduk sejenak? Pendapat sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di hari Jumat itu ada suatu saat, siapapun yang berdoa di saat itu pasti dikabulkan. Nah, Nabi tidak menyebut apa ketika imam sedang duduk, khatib sedang duduk, apa sedang sholat, apa sedang sujud, apa habis asar. Banyak pendapat. Pendapat terkuat adalah habis asar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.